umi aku itu kayak nerima aku apa adanya, dan dengan itu justru aku lebih bisa eksplor diri karena nggak dibatasi ya, karena apa ya, pokoknya ibu itu selalu dimotivasi, selalu didorong, selalu disemangatin. Dan salah satu semangat beliau adalah selalu beliau ungkapkan bahwasanya beliau selalu sering mendoakan. Beliau sering mendoakan di sela-sela waktu sholatnya. Karena kan memang tinggal ibu doang, nah, jadi ibu tuh kayak merangkap lah seorang ibu dan seorang ayah juga gitu yang siap sedia. Insya Allah. Oke, sebelumnya perkenalkan diri dulu dong, nama, usia, dan profesinya. Nama saya Marwa, usia 24 tahun, profesinya sebagai video editor. Nama saya Muhammad Dafadil Wahab, usia 21 tahun, profesinya sebagai tim media sekarang. Nama saya Aisyah Karimah, usia 19 tahun, proses saat ini mengajar sebagai guru OTK di ISAIS Tertila. Nama saya Muhammad Amna Hamdallah, usia saya 19 tahun, profesi saya sekarang di konten kreator channel YouTube Sahabat Quran. Nama saya Mukhlisin, saya asli orang Lombok, umur saya sekarang 23 tahun. Kemudian profesi saya adalah guru Quran di Rumah Quran Ihyaul Ummah. Kita kan mau bikin video spesial untuk hari ibu nih. Masih ingat nggak hari ulang tahun ibu kapan? Aduh, lihat dulu ya. 3 Juli. Tanggal 31 Desember 1977. 22 Agustus. 22 Agustus. Untuk hari ulang tahun ibu saya belum terlalu detail tentang itu. Tapi yang saya ingat adalah tahunnya saja, tahun 80. Oke. Tanggal 12 Desember. Ibu itu sosok yang seperti apa sih buat kamu? Sosok apa ya? Ibu sekaligus ayah gitu. Oke. Terus? Karena kan memang tinggal ibu doang, nah, jadi ibu tuh kayak merangkap lah seorang ibu dan seorang ayah juga gitu yang siap sedia. Insya Allah. Menurut saya ibu itu adalah sosok yang sangat berjasa di dalam hidup saya. Dari semenjak dalam kandungan sampai umur saya saat ini. Saya sekarang berumur 23 tahun, tetapi saya selalu dipantau oleh ibu saya. Saya selalu diberikan motivasi oleh ibu saya. Beliau adalah seorang motivator bagi saya. Beliau adalah penyemangat di hidup saya untuk mengerjakan kebaikan-kebaikan, untuk mengerjakan hal-hal yang baik. Beliau selalu motivasi, beliau selalu dorong, dan beliau selalu support, selalu mendukung. Nah, oleh sebab itu salah satu sebab saya untuk semangat untuk mengerjakan hal-hal tersebut. Nah, Sulit dininpai kata-kata. Ibu itu segalanya sih. Tapi kalau dibilang segalanya, kembali lagi kepada cinta kita ke Rasul sama Allah ya. Gak maksudnya tidak melebihi itu. Tapi mungkin setelah itu gitu. Kalau buat Amna sendiri, ibu itu adalah orang yang betul-betul mendidik Amna luar biasa ya. Karena Amna itu dari semenjak kecil udah nggak punya ayah, jadi Amna belum pernah ngerasain pelukan ayah, didikan ayah. Tapi Amna berterima kasih banyak kepada Umi itu, kepada ibu itu, karena Amna udah bisa sebesar ini dan Umi bisa bersabar sampai Amna sebesar ini gitu. Sangat luar biasa. Umi itu adalah sosok yang sangat luar biasa bagi Amna. Mama itu buat Dapat orangnya cukup misterius karena Dapat sendiri nggak pernah bisa untuk menebak kira-kira apa yang lagi Mama rasain sekarang. Dan juga kadang-kadang kan namanya juga sebagai anak ya, yang apalagi di masa-masa yang matang, ketika lagi mau have fun gitu, mau pulang kerja pengen ngajakin main segala macam tanpa tahu kira-kira capek atau enggak gitu loh. Nah, jadi
hebatnya di situ mama tuh nggak pernah mau nunjukin ke anaknya kalau mama itu capek gitu. Support seperti apa sih yang biasanya ibu berikan? Banyak lah ya, nggak ada ibu nggak ada saya gitu. Dari bisa nggak bisa aku udah bisa tuh apa ya, banyak supportnya ya, nggak bisa di iniin pakai kata-kata gitu ya. Kayak support saat ini, ibu tuh apa ya Miss, nggak bisa lah aku diinin pakai kata-kata. Biasanya sih mungkin memang jarang ngobrol juga, jarang ngobrol yang deep talk banget gitu sama ibu sama mama. Tapi kalau support itu ya biasanya aku yakin sih support mama itu bukan dari kata-kata kayak semangat ya gitu-gitu, tapi ya pasti selalu dari doa sih, pasti selalu doain, aku yakin banget itu. Umi itu selalu mensupport apa yang Amna inginkan. Memang sih terkadang pernah ya Umi itu sangat khawatiran ke Amna. Karena mungkin memang sosok ibu memang seperti itu. Tanpa sosok ayah mungkin jadi banyak kekhawatirannya. Mungkin kalau ada sosok ayah bisa jadi Amna karena seorang lelaki ya silahkan mau apa-apa juga. Tapi beda dengan sosok Umi yang khawatiran. Namun Amna pun mengerti apa yang dikhawatirkan oleh Umi. Tapi sampai saat ini luar biasa support dari Umi. Bahkan yang paling Amna ingat adalah ketika Umi mensupport Amna untuk berangkat ke Turki. Dan bahkan ketika di sana Amna punya problem, Umi tetap support dan sangat keren support Umi itu. Beliau terkadang nanya sekarang semester berapa, wih semangat ya, nanti kita setelah itu nanti kamu akan pulang ke rumah, kemudian kita akan kumpul bersama-sama. Selalu disemangati untuk selalu belajar yang rajin ya nak, supaya capai target. Misalkan menghafal yang rajin ya nak, supaya hafalannya bagus, supaya hafalannya lancar, supaya cepat selesainya. Selalu dimotivasi, selalu didorong, selalu disemangatin. Dan salah satu semangat beliau adalah selalu beliau ungkapkan bahwasanya beliau selalu sering mendoakan. Beliau sering mendoakan di sela-sela waktu sholatnya. Bahkan beliau bilang 5 kali saya doakan sholat. Ketika sholat saya selalu doakan untuk kebaikan dunia akhirat bagi mukhlis. Nah, itu kata ibu saya. Kalau untuk support lumayan banyak sebenarnya. Ada beberapa hal yang supportnya itu nggak sesuai dengan apa yang saya mau. Kayak contohnya kan kayak masuk pesantren. SMP SMA itu saya jujur nggak pernah mau masuk pesantren. Cuman kan karena memang mama itu pengen banget kalau masuk pesantren, akhirnya dapat masuk lah gitu. Sebenarnya dalam keadaan yang berat hati, cuman dapat yakin kalau itu jalan terbaik dari rumah. Nah, itu salah satu support yang sangat dapat ingat sampai sekarang. Mungkin kalau misalkan dapat nggak masuk pesantren saat itu, dapat nggak mungkin ada di sini kali. Kapan terakhir ngobrol, curhat, atau cerita-cerita ke ibu? Lama sih, 3 bulan yang lalu. Dan rindu banget untuk bisa ngobrol lagi sama Umi. Biasanya Amna kalau misalnya cerita-cerita atau curhat ke Umi tuh temanya yang diobrolin tuh apa? Pasti Amna suka cerita tentang keluh kesah Amna sih di luar ke Umi itu. Ya banyak sih, semuanya pasti diceritain, bercanda sama kakak juga. Sebenarnya Dapa itu orangnya nggak terlalu terbuka. Mungkin mama juga tahu, Dapa nggak terlalu terbuka orangnya, nggak pernah mau cerita. Bahkan untuk hal-hal sepele aja kadang-kadang nggak pernah mau diceritain. Nah, cuman terakhir itu cerita ketika satu kejadian satu malam saat itu emang benar-benar lagi di puncaknya tentang masalah saat itu. Ya mungkin mama tahu lah gitu, ada masalah di saat itu, kita nangis bareng gitu, nanya kenapa segala macam. Nah, mungkin di saat itu akhirnya kita saling terbuka lah, khususnya saya saling terbuka gitu ke mama.
Oke. Biasanya yang paling sering Dava obrolin sama mama tuh yang tema apa aja? Banyak sih, cuman yang paling sering dia bahas itu masa depan sih biasanya, dan paling jodoh. Kalau masalah itu kurang lebih 3 hari 4 hari yang lalu saya video call sama beliau. Beliau sekarang sedang di kampung, sedangkan saya sekarang sedang merantau mencari ilmu, kemudian sedang mengembangkan bakat, kemudian sedang berlatih, kemudian sedang belajar ini dan itu. Kurang lebih 3-4 hari yang lalu. Biasanya Mister kalau cerita-cerita atau curhat ke ibu itu temanya tuh tentang apa sih? Biasanya itu temanya tentang perkembangan anak. Kan sekarang saya alhamdulillah sudah diberikan momongan. Nah itu saya ceritakan sudah begini, sudah rajin zikir, sudah rajin ngomel dan segala macamnya. Nah biasanya itu telah berkaitan dengan keluarga kecil saya yang saya yang saya imbaukan ke beliau, yang saya bicarakan sama beliau. Oh itu kayaknya tiap hari sih. Kayaknya baru beberapa menit yang lalu. Emang biasanya tema apa sih yang diobrolin sama ibu? Banyak sih. Karena mungkin ibu masih satu lingkup kerjaan juga, bisa perihal kerjaan atau perihal mungkin ngomongin tentang adik-adik yang di rumah karena posisi sebagai anak pertama juga. Banyak hal sih. Ngobrol. Kemarin malam kali ya. Biasanya apa? Tema-tema apa yang diobrolin nih sama mama? Kalau ngobrol itu biasanya kita kayak ngebahas, mama sih yang lebih sering cerita gitu loh. Saya Cerita yang dengerin, kayak cerita tentang yang dulu-dulu, misalnya kayak mama tuh sering banget flashback itu orangnya, misalnya zaman-zaman ketemu sama ayah dulu gitu tuh sering banget diceritain gitu loh. Dan Berarti bukan cuma sekali 2 kali? iya, sering banget. Misalnya lagi ngobrol apa tuh ujung-ujungnya ke situ, ngobrol-ngobrolin tentang itu gitu. Agak bosen ya sama Roh ya dengar cerita Enggak mama sih, ya? insya Allah. Gak pernah bosen ya? Malah seneng ya? Yes. Oke. Pernah dikecewain nggak sama ibu? Saya tidak pernah merasa mengecewakan dan dikecewakan oleh ibu saya. Karena segala sesuatu yang saya mau kerjakan, segala sesuatu yang mau saya lakukan, saya selalu musyawarah ke beliau. Saya selalu nelpon, minta pendapat beliau, minta support beliau, minta doa beliau terutama. Supaya segala yang saya lakukan lancar semuanya. Kalau Mister sendiri, kira-kira pernah nggak ngecewain ibu? Kalau selama ini Allahu a'lam ya, apakah saya pernah mengecewakan beliau atau tidak. Akan tetapi ketika saya mau mengerjakan sesuatu, mau ngelakuin sesuatu, saya selalu cerita ke beliau, saya selalu terbuka dengan beliau, saya selalu memaparkan kepada beliau, sehingga baru saya kerjakan. Wallahu a'lam. Untuk kecewain sih Atau kayak pernah ngerasa nggak ada kecewa? deh. Karena menurut aku ibu itu kayak dapat seorang ibu seperti Umi aku itu kayak satu yang wow banget. Berawal dari SD aja, di saat teman-teman itu diomelin sama orang tuanya karena nilai yang gak bagus, tapi ibu itu, Umi aku itu kayak nerima aku apa adanya, dan dengan itu justru aku lebih bisa eksplor diri karena nggak dibatasi ya, karena apa ya, pokoknya ibu itu nggak ada penekanan, nggak ada ini, tapi gimana ya Miss, gitu deh pokoknya. Kalau Kak Isa sendiri, kira-kira pernah nggak ngecewain Umi? Apa ya, mungkin kali itu mungkin pernah lah ya mengecewain orang tua, mungkin pernah, tapi saya nggak tahu sih. Mungkin pernah, saya sih belum merasa bisa memberikan yang terbaik untuk orang tua. Kalau tentang pernah mungkin Amna
kalau dikecewain sih kata Amna enggak, tapi sempet ada kayak Amna pengen ini tapi Umi melarang, tapi Amna yakin bahwa itu memang demi kebaikan Amna sendiri, dan Amna sadar apa yang menjadi kekhawatiran Umi itu memang betul-betul demi kebaikan Amna sendiri ke depannya. Jadi memang tidak ada untuk dikecewakan oleh Umi. Kalau Amna sendiri kira-kira pernah nggak ngecewain Umi? Pastinya Amna pasti pernah mengecewakan Umi, dan mungkin Amna banyak-banyak minta maaf ke Umi kalau Amna banyak mengecewakan. Pernah merasa dikecewakan? Apa tuh kira-kira kalau boleh diceritakan? Nggak boleh tadi. Oh oke. Terus kalau Kak Marwa sendiri kira-kira pernah nggak ngecewain Ibu? Pasti pernah lah. Pernah beberapa kali sih ngecewain. Boleh diceritain terkait apa misalnya? Misalnya terkait zaman sekolah dulu kan gak sesuai harapan mereka gitu loh, nilainya apanya segala macem. Itu yang paling berkesan sih, itu sih yang paling ngerasa kayaknya ngecewain banget deh. Itu sih merasa itu. Kalau pribadi Dapat sendiri nggak pernah dikecewain, ya pernah sama sekali dikecewain. Mungkin ya kadang-kadang memang namanya juga perasaan anak-anak gitu ya, ketika ada suatu hal yang tidak berjalan sesuai apa yang kita mau gitu, apa yang Dapat mau, itu Dapat bakal ngerasa kayak ih kok mau gini gitu. Padahal kan emang apa yang udah ditunjukin itu yang terbaik gitu. Nah, mungkin sebenarnya sih nggak pernah Dapat itu merasa dikecewain, cuman kalau ngecewain paling sering. Nah biasanya bukan biasanya, Dapat tuh ngerasa Dapat pernah ngecewain Mama tuh kayak gimana? Untuk hal-hal yang terlihat mungkin ya, mengecewain paling sering, mau itu yang zohir atau yang batin. Nah, mungkin yang kalau yang terlihat itu yang zohir, kayak contohnya kayak misalkan saya itu tidak ada semangat hidup. Nah, Mama juga tahu lah itu. Jadi mau kemana, arah kemana, nggak tahu kemana. Gimana sih? Ya pokoknya nggak tahu arah mau kemana lah setelah lulus dari pesantren saat itu. Dan emang udah kayak nggak ada kehidupan saat itu. Nah di situ Mama benar-benar kecewa tuh sama Dapat itu, karena emang kayak udah nggak punya tujuan hidup. Gitu. Pernah lihat Ibu nangis? Sering. Cuman kadang-kadang kalau misalkan emang yang nggak perlu banget Dapat lihat, biasanya Mama nggak pernah ngasih tahu kalau Mama itu nangis. Pas Dava lihat Mama nangis, biasanya apa yang Dava lakuin? Jujur, Dapat itu nggak tahu harus ngapain. Bahkan dari kecil, Dapat itu kalau ketika ada seseorang yang nangis itu nggak pernah tahu gimana harus kayak gimana. Gitu. Jadi ya udah, dia cuma kayak diem doang gitu, diem doang. Setelah itu ya paling peluk-peluk dikit gitu loh. Cuman kalau untuk reaksi awal jujur Dapat itu diem, nggak kayak istilahnya nggak tahu mau ngapain. Apalagi kalau misalkan nangisnya karena kesalahan Dapat, ya mungkin Dapat dari situ awal-awal nggak langsung meluk atau minta maaf gitu. Biasanya diem dulu gitu. Kayak istilahnya nggak tahu lah mau ngapain. Pernah. Apa yang waktu itu Kak Marwa lakuin saat lihat Ibu nangis? Biasanya lebih ngasih ini sih, lebih ngasih kayak semangat gitu, kayak nguatin gitu loh, kayak nguatin ya walaupun ikut nangis juga gitu, tapi kayak lebih nguatin, ya udah nggak apa-apa gitu, lebih nguatin ke situ sih. Pernah. Apa yang waktu itu Kak Aisyah lakuin ketika ngeliat Umi lagi nangis? Mungkin awalnya emang karena dari saya mungkin kurang peka atau gimana. Awalnya saya pikir orang nangis itu hanya butuh didengarkan, bukan butuh, ya hanya mendengarkan dan mendengarkan. Tapi mungkin harusnya ya di saat itu, pada saat Umi nangis itu harusnya aku peluk, aku bilang aku sayang sama Umi atau gimana. Harusnya sebenarnya harusnya kayak gitu.
Tapi karena mungkin di saat itu pandangan saya kayak orang sedih itu mungkin boleh harus didengarkan dulu gitu. Tahu. Oh, pernah. Salah satunya ketika mengantarkan saya pertama berangkat ke Jakarta waktu itu. Ke Jakarta kemudian mau ke Bogor. Beliau nangis dah. Beberapa minggu sebelum saya berangkatan juga sudah auranya sudah sudah dapat gitu. Sedihnya sudah ada gitu. Nanti saya akan ditinggal sama anak saya pergi mondok dan sebagainya. Sudah ada sedihnya. Saat ibu Mister nangis, biasanya apa yang Mister lakuin ke ibu? Saya saya berusaha untuk menghibur beliau dengan saya hadirkan fakta-fakta, saya hadirkan janji-janji. Misalkan beliau nangis kalau saya mau pergi mondok, saya jelaskan ke beliau, iya itu mondok itu arahan beliau. Akan tetapi kan tentu ada rasa di dalam hati, rasa sedih karena mau ditinggal. Nah, oleh sebab itu saya jelaskan ke beliau, nanti saya akan begini. Nanti ibu akan saya ajak ke surga. Nanti dengan anakmu ini yang mondok, nanti akan mengalirkan pahala-pahala dan lain sebagainya. Pernah. Nah, pas Amna lihat Umi nangis tuh, apa yang Amna lakuin ke Umi? Sebetulnya bagi semua anak mungkin nggak mau ya melihat sosok ibunya menangis. Ama pernah melihat Umi nangis, rindu pengen untuk ketemu sama kakak-kakak, karena memang kakak-kakak jauh juga. Dan Ama ngelihat Umi nangis pengen ketemu semua anak-anaknya yang jauh. Dan itu sih menurut Amna kayak ngerasa belum bisa ngebahagiain Umi gitu. Pernah nggak ngelihat ibu lagi tidur? Terus, kalau ngelihat ibu yang lagi tidur, apa yang ada di benak kalian? Amna pengen selamanya sama ada Umi. Itu sih. Kayak apa ya, nggak bisa kebayang kalau marwah itu nanti tanpa ibu gitu. Sebenarnya kalau untuk Dapat sendiri itu nggak pernah ngelihat mama lagi tidur gitu. Misalnya kalau mama tidur apalagi tiduran gitu, tetapan nggak pernah. Yang mungkin yang paling sering Dapat lakukan ketika mama lagi pulang terus ketiduran capek gitu, atau ketika lagi pesantren, ketika ada penjengukan. Nah mungkin saat itu doang. Nah yang terbesit di sampingan Dapat itu kayak apa yang lagi mama rasain sekarang gitu. Apakah hanya capek atau emang atau memang ada hal-hal yang nggak ditunjukin. Jadi penasaran sama hal-hal yang nggak ditunjukin itunya aja sih ya. Ditambah kan memang mama tadi orangnya misterius. Mungkin terakhir ngetop Umi tidur mungkin saat Umi sakit gitu. Jadi bayangnya udah gimana ya ketika nggak ada Umi gitu. Itu sih first impression awal gitu. Saya sering ketika beliau sebelum tidur itu saya sering sekali mijit beliau karena beliau banyak aktivitas. Nah terkadang saya kebanyakan malam itu sebelum tidur saya pijit beliau sambil cerita tentang masa depan, sambil cerita tentang keinginan, sambil kadang cerita tentang hal-hal kesehariannya, sambil saya pijit beliau, sambil saya minta doanya, ibu saya nanti mau begini doain ya, semoga lancar. Ibu besok saya izin mau ke pasar misalkan, mau beli baju dan sebagainya. Nah, Hal apa yang belum sempat kamu berikan untuk ibu atau yang belum bisa kamu wujudkan nih? Jadi saya tuh punya keinginan pengen beliin lagi cincin pernikahan mereka, karena cincin satu-satunya ini ya kenangan mereka kan tuh ya cincin pernikahan gitu, dan itu sempat dijual sama ayah sama ibu dulu. Udah ya pengen
ini sih pengen beliin lagi yang seperti itu gitu buat ibu gitu ya, karena ya biar apa ya, punya satu kenangan gitu loh. Banyak sih, banyak lah, mungkin gak terhitung. Boleh diceritain salah satunya? Salah satunya mungkin keinginan mama itu untuk dapat kuliah. Nah, itu menjadi salah satu apa sih namanya, keinginan terbesar mama, tapi sampai sekarang dapat belum kuliah. Mungkin itu sih. Banyak pokoknya. Bisa diceritain? Mungkin pada intinya nggak mungkin seorang anak itu bisa membalas semua apa ya, semua jasanya seorang ibu, mau anak itu membalas kayak gimana, tetapi seorang anak itu pasti akan berusaha memberikan yang terbaik gitu untuk ibunya, walaupun tidak sebaik ibunya memberikan kepada anaknya. Itu aja lah. Hal yang belum terwujud sama beliau adalah saya pergi umroh bersama beliau, dan semoga nanti suatu saat nanti Allah Subhanahu wa Ta'ala ijabah itu semua. Amin. Mungkin banyak ya hal-hal yang pengen Amna berikan ke Umi, tapi ya itu dia namanya proses, mungkin nggak bisa langsung. Tapi Amna yakini bahwasanya proses Amna ini demi kebahagiaan Umi juga, untuk membahagiakan Umi juga. Doa terbaik yang sering kamu lakukan ketika kamu selesai sholat atau dalam kondisi apapun untuk ibu itu apa? Amna pengen Umi selalu ada, Umi selalu sehat, dan Amna pengen hati Umi selalu tenang dan juga senang. Itu yang pengen Amna harapkan. Yang pastinya sih kesehatan ya, kesehatan, keberkahan umurnya gitu. Selalu minta sama Allah tuh ya pengen ibu tuh selalu dalam keadaan yang baik-baik aja gitu, Allah lindungin terus gitu, dan bisa terus nemenin anak-anaknya sampai inilah, sampai selesai, sampai Salah satu doa yang paling saya amalkan untuk ibu saya adalah Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira, yaitu supaya beliau diampuni kesalahan beliau. Kemudian yang paling inti dari doa ini adalah saya beserta ibu saya beserta keluarga saya bisa mendapatkan rahmah Allah, yaitu kasih sayangnya Allah, sehingga dengan kasih sayangnya itu saya, ibu saya dan keluarga bisa masuk surganya. Doa terbaik, doa yang pasti ya. Mungkin semua orang juga berdoa seperti itu ya, pengennya di surga tuh bareng-bareng gitu sih. Yang paling sering untuk mama, ya untuk kedua orang tua lah khususnya, apalagi untuk mama, pengen tetap diberikan umur yang panjang. Agar apa? Agar mungkin kesuksesan Dapat bukan saat ini, mungkin saat nanti kesuksesan Dapat. Nah, Dapat pengen saat itu mama juga lihat gitu. Nah, di hari ibu ini kira-kira nanti mau ngelakuin apa nih untuk ibu? Atau pas sama ibu mau ngelakuin apa? pengen ngajak ini sih, nyalon bareng gitu. Kerimbat gitu-gitu loh. Lo nggak pernah juga sebelumnya, jadi kayaknya pengen deh ngajak ibu kerimbat bareng di salon gitu. Mungkin emang setiap hari itu sebenarnya hari ibu ya, tapi di momentum ini mungkin lebih apa ya, lebih lebih apa ya, guys?
Misalnya pengen nyalon bareng gitu atau pengen masak bareng. Ini ya, aku tuh jarang merayakan satu-satu momen gitu. Nah, Apa dong? mumpung ada momennya kan, momentumnya ngelakuin sesuatu yang beda, mungkin kan sudah melakukan banyak hal kan mungkin Kak Aisyah dengan uminya. Kira-kira nih mau ngelakuin sesuatu yang beda yang belum pernah Kak Aisyah lakukan sebelumnya. Apa ya? Buat Umi, Amna di sini sangat rindu, sangat kangen ke Umi, dan Amna di sini, dan doakan terus Amna di sini untuk tetap selalu semangat demi membahagiakan Umi juga, dan sampai Amna bisa pulang untuk ketemu Umi lagi dan cerita-cerita dengan Umi lagi. Gitu. Ada hal lain nggak selain cerita ke Umi? Misalnya mau jalan-jalan bareng gitu sama Umi, mau makan bareng di luar. Sangat Amna sangat mengharapkan Amna bisa pulang ketemu dengan Umi, bahkan bisa ngajak Umi jalan-jalan, insyaallah. Hari ibu mau ngelakuin apa? Banyak hal yang mau dilakuin. Cuman karena mungkin pengen dilakuinnya hal yang ini aja sih, hal-hal yang sepele, kayak misalkan ada beberapa hal yang belum pernah dapat lakuin, pengen aku lakuin gitu. Kayak contohnya ketika ya pokoknya ingin memperbaiki, menjadi apa yang lebih baik lah. Itu aja. Untuk saat ini mungkin hanya video call dan cerita-cerita, karena untuk saat ini hal yang yang spesial itu belum bisa saya wujudkan. Sebab itu mungkin hanya curhat, video call, berbagi senyum, berbagi cerita, berbagi motivasi, kemudian minta doa dan lain sebagainya. Bayangkan saat ini di depan kamu ada ibu kamu, dan saat ini adalah kesempatan terakhir buat kamu ungkapin semua yang ada di hati dan pikiran kamu. Kamu mau bilang apa sama ibu? Aku pengen minta maaf sama mama karena Maro sempet pernah kecewa sama mama, pernah nggak apa ya, pernah kecewa lah gitu intinya. Tapi Maro pengen makasih banget sama mama. Mama tuh kuat banget. Ya pasti Maro tahu mama tuh pasti hancur banget gitu ya, besarin anaknya sendirian, pasti pusing banget, pasti mumet banget, tapi nggak pernah ditunjukin. Intinya makasih banget, karena kalau nggak ada mama ya Maro nggak kuat juga gitu, nggak bisa. Bunda, maafkan Mukhlis terhadap segala kesalahan, tutur kata, kemudian perilaku dan perbuatan. Banyak mungkin perkara yang Mukhlis kerjakan yang tidak sesuai dengan harapan ibu. Oleh sebab itu mohon dimaafkan. Kemudian setelah dimaafkan mohon didoakan agar semuanya lancar, agar semua perkara, pekerjaan dan lain sebagainya dilancarkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin Dapa itu nggak pintar untuk berkata-kata. Mungkin hal yang ingin Dapa ungkapin cuman maaf sama apa sih? Sama maaf sama terima kasih. Terima kasih, dan terakhirnya ditutup dengan ungkapan kalau apa yang selama ini apa santai ya.
gak mau Bapak itu nggak pinter berkata-kata. Nah mungkin kalau misalkan emang dikasih waktu, misalkan saat-saat terakhir untuk mengungkapkan, Bapak pengen ngucapin 2 hal. Yang pertama, minta maaf untuk kesalahan-kesalahan, dan juga terima kasih atas semua jasa yang udah diberikan, dan juga jasa yang telah diberikan, dan juga jasa yang telah diperjuangkan, baik yang dapat ketahui maupun yang tidak dapat ketahui gitu. Sebenarnya kamu nangis nih, cuman gimana gitu kan, cuman matanya dong yang menggenang. Ya terus paling terakhir, satu kata terakhir yang pengen apa ucapin. Jadi pengen nangis jadi gak bisa nih. Paling satu kata yang pengen apa ucapin, yang mungkin gak pernah dapat ungkapin secara harfiah gitu. Kalau dapat itu sayang sama kamu, udah itu aja. Apa ya? Sulit membayangkannya. Apa dong? Atau Udah, pernah, Miss. atau pernah misalnya Kak Aisyah minta maaf yang belum tersampaikan, atau kata-kata cinta yang belum sempat tersampaikan karena malu gitu. Ya masalahnya itu saya gak biasa ngungkapin hal-hal seperti itu gitu, kayak gitu, jarang ngungkapin apa ya. Ya kasih sayang itu ya tanggung jawab anak sebagai ibu, sebagai anak dan anak kepada ibunya tuh gimana gitu. Jarang ngungkapin kayak Umi I love you atau apa gitu. Kayak bentuk, menurut aku ya, menurut kasih sayangnya anak ke ibu itu bisa nggak hanya kata-kata aja gitu ya, tapi nggak tahu sih ya, jadi karena nggak biasa gitu ngungkapin kata-kata gitu, jadi kayak nggak kebayang apa-apa juga mau ngomong apa. Biasanya body language Kak Aisyah kalau buat ngungkapin sayang ke Umi itu gimana? The language. Mungkin baik pelukan. Amna berterima kasih banyak ke Umi. Amna minta maaf atas semua rasa bantah Amna ke Umi, marahnya Amna ke Umi. Amna minta maaf. Amna pengen Umi selalu ada, selalu ridho atas perjuangan Amna, perjuangan dakwah Amna. Itu aja Pak.